Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ibadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Berhimpun semua kepada Tuhan, berpujilah Dia pemurah benar, berakhirlah segala pergumulan, nikmati kedamaian yang besar. Hormati namanya segala-galanya, mujizatnya sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Berdoa dan jaga supaya jangan menggoda menurunkan jiwamu. Hidup dunia terjaga kemenangan dan dasarnya imanmu yang Jemaat Tuhan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Damai Tuhan besertamu. dan besertamu juga.
Setiap manusia butuh diakui, dihargai, dan diterima oleh sesamanya. Ketiga hal ini membuat seseorang bertumbuh, baik secara fisik, mental, dan spiritual. Sebaliknya, jika seseorang ditolak dan dilukai, mungkin saja ia akan hancur hatinya, mengalami perasaan traumatis, dan menjadi pribadi yang berbeda. Dari yang penuh semangat bekerja menjadi pribadi yang apatis. Dari yang giat melayani menjadi seorang yang tidak mau lagi bersekutu. Dari seorang yang penuh kasih menjadi pribadi yang membenci. Melalui kebaktian saat ini, kiranya kita mampu memiliki pemahaman yang lebih bijaksana dan positif terhadap realitas kehidupan yang kadang dipenuhi penolakan, luka, dan permusuhan. Terus
Marilah dengan senang segenap hati kita merendahkan diri dan mengaku di hadapan Tuhan. Ya Allah, dalam perjalanan hidup kami, ada kalanya kami ditolak oleh sesama kami. Kami tidak diperhatikan, pendapat kami tidak didengar, kami tidak diacuhkan. Bahkan keberadaan kami dianggap sebagai gangguan oleh sesama kami. Terlepas dari kesalahan yang mungkin kami lakukan terhadap mereka, kami tersakiti oleh tindakan mereka ini. Kami marah dan menyimpan dendam terhadap mereka. Ya Allah, kami pun tak luput dari luka karena perlakuan sesama kami. Kami dihina karena kami berbeda. Kami diperlakukan tidak adil karena kami kecil. Kami diancam karena tidak sepaham. Akhirnya kami pun memagari diri dari mereka. Bahkan kami membangun prinsip, jika mereka melukai kami, kami pun bisa melukai mereka. Engkau ya Tuhan tahu kesakitan yang masih dalam hati menekan. Damai sempurna sudilah berikan, dan jiwa kami buatlah tentram. Ya Allah, dalam luka yang begitu perih ini, padamkanlah kiranya amarah dan dendam kami. Tolonglah kami untuk melihat penolakan, kekecewaan, dan luka yang kami terima sebagai cara Tuhan mendewasakan kami, sehingga kasih kami kepada sesama semakin luas dan dalam. Dalam Kristus, sumber kekuatan dan anugerah, kami memohon. Amin. Bila engkau suguhkan jalan pahit, penuh sengsara bagaikan bedu, kami terima tanpa ragu hati, karena datangnya dari tangan-Mu. Namun kiranya satu kali lagi hibur sukacita Kau beri, kenangan manis kami peringati, Engkau pemilik kami abadi. Umat Tuhan, dengarlah berita anugerah Tuhan dalam Mazmur 130 ayat 3-4. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan
Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Tuhan tidak mengingat kesalahan kita, sehingga kita beroleh pengampunannya. Oleh karena itu, marilah kita juga mengampuni dan mengasihi mereka yang melukai kita, sehingga kita hidup dalam damai dengan sesama. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersukacita selalu tunjukkan wajah gembiramu. Jika kebaikan diri dan di sekitarmu, berikan salam damai. Karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacita selalu tunjukkan wajah gembiramu. Lihat kami kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai. Karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Bergetarkan hari esok, namun langkahku tegar. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi kan bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin terang perjalanan, makin tinggi lamunan.
dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Jemaat Tuhan, kita masuk dalam pelayanan firman. Untuk itu mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Bapa yang Maha Kasih, Tuhan yang senantiasa memberikan tuntunan hidup kepada kami. Namun Tuhan yang tidak pernah menjanjikan bagi kami bahwa jalan kami akan selalu lurus, bahwa hidup kami akan selalu sejahtera, bahwa kehidupan kami kadang dipenuhi dengan duri-duri yang harus kami lewati. Kami bersyukur bahwa kami boleh merasakan itu. Karena jika kami tidak pernah merasakan kepahitan, manalah mungkin kami dapat merasakan manisnya kehidupan. Mana mungkin kami dapat melihat bahwa hidup kami penuh dengan berkat Tuhan jika semuanya beres. Karena itu ya Tuhan, jika pada saat ini ketika kami ingin mendengarkan bagian daripada firman tentang bagaimana jika kami ditolak dan dilukai, kami mohon Roh Kudus bekerja di dalam diri kami agar kami dipersiapkan untuk menerima firman itu dan mengaminkan bahwa kadang-kadang memang Tuhan juga berkehendak kami merasa dilukai. Beri kepada kami kebesaran hati supaya kami bersyukur baik dalam suka maupun dalam duka. Dan kami percaya Tuhan selalu memberikan kepada kami kemampuan untuk mengatasi segala yang kami hadapi. Dan kami serahkan Tuhan pemberitaan firman ini hanya ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Dan kami yakin firman kali ini berbicara dengan sungguh dalam hati kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memanjatkan seluruh doa kami. Amin.
Pembacaan kitab Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kutempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Demikianlah firman Tuhan. Berseru
Bacaan kedua dari 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kami di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Demikianlah firman Tuhan. Dan Injil yang kita perhatikan untuk pagi hari ini terambil dari Injil Markus pasal yang ketiga, ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-35. Injil Markus pasal yang ketiga, ayat 20 sampai dengan 35, demikian. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang-orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapakah ibuku
dan siapakah saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan menjalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Jemaat Tuhan yang kekasih, dalam sebuah persiapan guru sekolah minggu, saya mendapat bagian untuk membahas tentang Tuhan Yesus yang ditolak oleh orang-orang Nazaret. Tuhan Yesus yang ditolak oleh orang-orang Nazaret. Dan tentu saja penerapannya juga harus disampaikan dari cerita tadi. Lalu dalam buku persiapan diusulkan supaya guru mengawali cerita pada hari Minggunya itu dengan bertanya kepada anak-anak, apakah mereka pernah merasakan penolakan, baik dari teman-temannya atau dari pihak yang lain. Lalu kemudian saya mencoba berdiskusi dengan para guru sekolah minggu. Saya coba bertanya, seandainya kita masih kecil, masih kanak-kanak, ditanya, kenapa si A, si B tidak mau berteman dengan kita? Istilah lain, kenapa kita ditolak oleh mereka untuk menjadi temannya? Lalu kemudian guru-guru sekolah minggu itu dengan antusias menjawab, iya, itu pengalaman yang sering dirasakan oleh anak-anak. Dan jika itu disajikan, maka pasti anak-anak akan mendengarkan apa yang diceritakan kemudian, yaitu tentang penolakan diri. Lalu kemudian saudara, saya bertanya, seandainya ada guru sekolah minggu yang mempertanyakan penolakan itu bukan dari teman, tetapi dari ayah atau ibunya, kira-kira apa reaksi dari si anak? Nah saudara, mulai guru berpikir, iya ya, kalau ayah atau ibunya pada suatu saat menolak dirinya karena mungkin ia dianggap kurang pandai, tidak menjadi ranking pertama di kelasnya, atau mungkin si anak kurang cakap, kurang ganteng, kurang cantik, atau mungkin si anak cacat sehingga si orang tua merasa kok anak ini jadi beban dibandingkan dengan anak ini menjadi berkat. Kira-kira apa yang akan dirasakan oleh anak-anak? Nah, mereka mulai mengatakan, sakit hati lah Pak. Kalau orang lain mama sebodoh sebentar juga mungkin sakit hatinya hilang. Tetapi yang namanya orang tua apa bisa hilang sakit hatinya?
Kan mereka terus serumah di sana. Dan saudara, saya langsung mengatakan, seandainya itu terjadi kepada kita yang adalah anak-anak, maka kita pasti akan diliputi dengan kesedihan yang terus-menerus. Kita akan mengalami kekecewaan. Kita juga mungkin akan menjadi murung dan kita akan semakin menutup diri kita. Karena toh orang yang paling menyayangi kita seharusnya ternyata dia juga menolak kehadiran kita. Nah saudara, kalau sampai anak merasakan penolakan itu, biasanya penolakan itu tidak pernah akan hilang sampai nanti ketika mereka sudah dewasa, bahkan mungkin sampai masa tua mereka. Dan apa yang akan dilakukan ketika mereka sudah mulai dewasa dan menjadi tua terhadap orang tua yang pernah menyisihkan mereka? Pasti mereka akan melakukan tanda petik pembalasan. Kenapa pembalasan? Ya kamu dulu begitu sama saya, sekarang saya juga pantas melakukan hal yang sama seperti yang kamu lakukan, katanya di dalam hati. Nah, oleh karena itu, saudara, ketika saya mengusulkan kepada para guru sekolah minggu, tolong jangan menyinggung-nyinggung tentang penolakan dari orang yang paling dikasihi, yaitu ayah dan ibu. Kalau kita sudah dewasa dan kita ditolak oleh ayah dan ibu, misalnya karena tidak sepaham tentang jodoh atau apa, nah mungkin kita tidak akan sesakit hati seperti ketika masih kanak-kanak. Tetapi justru kita akan sangat sakit hati, akan sangat memasukkan itu ke dalam hati ketika kita merasa tanpa daya. Kita nggak punya siapa-siapa selain daripada orang yang seharusnya mengasihi, yang menerima dia dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Nah, jadi dengan demikian, saudara, kita bisa melihat bahwa di dalam kehidupan kita ada 3 aspek seperti tadi dikatakan yang menjadi kebutuhan dasar dari kehidupan kita manusia. Pertama, kita perlu untuk diakui. Diakui oleh orang-orang yang dekat tentunya terutama. Ya. Lalu kemudian kita juga seharusnya menerima penghargaan dari orang-orang yang terutama dekat dengan kita. Nggak apa-apalah ranking ke-10. Yang penting kan kamu tetap naik kelas dan kamu bisa mengejar lebih baik. Nah, mungkin penghargaan seperti itu akan membuat anak lebih memacu ke depan lebih baik. Atau yang ketiga, saudara, dia juga membutuhkan penerimaan dari orang lain. Memang benar, kalau dia tidak diterima oleh kawannya, oleh orang luar yang tidak dekat dengannya, tidak terlampau masuk di hati, tetapi di dalam hati kecil toh tetap mereka juga ingin diterima oleh orang yang jauh sekalipun. Nah, saudara, kenapa orang perlu menerima pengakuan? Saudara, keberadaan dan juga kehadiran kita itu memang patut untuk diakui. Patut untuk diakui oleh siapapun yang ada di hadapan kita. Karena jika kita tidak diakui, kita dianggap tidak ada, maka mungkin kita akan menganggap hidup ini percuma. Kita juga membutuhkan penghargaan karena harga diri kita itu merupakan sesuatu yang memacu kita untuk bisa hidup lebih baik. Dan kita juga perlu untuk diterima secara keseluruhan
apa adanya dari diri kita. Nah, melalui ketiga aspek tersebut, saudara, maka kita akan bisa bertumbuh secara sehat, secara baik. Tanpa itu, saudara, kita tidak mungkin bertumbuh dengan sehat dan baik. Saudara, tentu saja jika kita tidak menerima ketiga aspek tersebut, maka kesedihan akan sangat mendalam di dalam kehidupan kita. Jadi, kalau begitu, saudara, tentu saja jika kita memiliki orang-orang yang dekat dengan kita perlu berpikir tentang apa yang akan kita lakukan, terutama kepada mereka yang masih belum berdaya alias kepada anak-anak kecil. Jadi kalau sampai kita mewujudkan ketidaksukaan kita, keapatisan kita, atau tidak mau menerima mereka, maka pasti mereka akan bertumbuh secara kurang sehat juga. Nah, kita memang tidak bisa meminta orang lain supaya mengubah pemahaman dia terhadap diri kita. Kalau memang dia benci sama kita, masa kita mau mengemis-ngemis supaya kita disayangi? Tentu saja kita tidak mungkin. Tetapi yang mungkin diubah itu adalah pemahaman kita terhadap realitas kehidupan. Ya udahlah, kalau memang dia nggak mau terima, mau apa lagi? Nggak usah maksa-maksa, nggak usah mendekat-dekat sampai mengemis-ngemis supaya kita diterima dan diakui oleh mereka. Jadi kalau kita bisa mengubah pola pikir kita, memang dunia ini seperti itu, maka pasti kita akan bisa hidup dengan lebih baik. Saudara, tidak seorang pun manusia yang sempurna. Sehingga dengan demikian tidak seorang pun manusia yang bisa melakukan kehidupan secara sempurna. Jadi kalau ada orang yang membenci kita, maka kita juga pasti akan mengatakan ya sudah, dia juga bisa salah dalam memberikan penilaian terhadap kita. Dia juga bisa melakukan hal yang tidak tepat. Sehingga dengan demikian, saudara, kita mau menerima penolakan orang lain. Lalu kedua, saudara, kita juga harus menyadari kita hidup bukan karena pengasihan orang lain. Kita hidup bukan karena orang lain betul-betul menginginkan kita baik, tetapi kita hidup karena anugerah dan pengampunan yang dari Allah. Jadi kalau Allah yang memberikan kepada kita semuanya, kenapa kita harus bergantung kepada pengasihan dari orang lain? Dan yang ketiga yang harus kita juga sadari, melalui kesulitan, melalui kegagalan, melalui penderitaan yang kita alami, kita bisa melatih diri untuk kita mencapai tingkat spiritualitas yang lebih baik. Nah, saudara, jadi kalau kita memiliki 3 prinsip tadi, maka kita tidak terjebak untuk membalas kejahatan dengan kejahatan pula. Bahkan kita diberi kesempatan untuk mengampuni orang lain. Kita akan mampu mengampuni orang lain kalau kita tahu bahwa kita tidak tergantung pada pengasihan orang lain, bahwa kita hidup karena anugerah dari Allah saja. Nah, saudara, coba kita sekarang memperhatikan Injil yang kita baca. Ketika Tuhan Yesus mendapatkan nama di masyarakat, maka tentu saja Tuhan Yesus menjadi perhatian. Kemanapun Tuhan Yesus pergi, ternyata banyak orang yang berhimpun dan ingin mendengarkan
apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Apalagi ketika mereka melihat bagaimana Tuhan Yesus sanggup untuk menyembuhkan, sanggup untuk mengusir setan, dan mereka menganggap, oh, sekarang sudah hadir seorang nabi baru. Orang mulai memperhitungkan Tuhan Yesus bukan sebagai guru biasa, tetapi orang memperhitungkan Tuhan Yesus sebagai nabi yang diutus oleh Allah. Namun saudara, apa yang menjadi penilaian dari keluarganya sendiri? Dari kakak-kakak atau dari adik-adik secara manusiawi, ternyata apa yang dilakukannya dianggap sebagai hal yang tidak waras. Jadi Yesus dianggap sebagai yang kerasukan. Yesus dianggap sebagai yang tidak wajar di dalam melakukan tindakannya sehari-hari. Nah, oleh karena itu, saudara, tentu saja keluarga Tuhan Yesus berharap Yesus yuk pulang. Nggak usah bikin perkara macam-macam di luaran, karena itu sangat berbahaya. Sejak saat itu tidak ada seseorang nabi yang muncul. Tetapi ketika orang mulai memperhitungkan Yesus sebagai salah seorang nabi, maka tentu saja ada kekhawatiran dari keluarga Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus cuma ngaku-ngaku sebagai nabi dan keluarganya bisa kena getahnya dengan pengakuan tersebut. Oleh karena itu, untuk cara yang paling mudah supaya mereka tidak kena getahnya, maka mereka mengatakan Yesus itu sudah tidak waras. Orang tidak waras, ya udah toh, nggak usah dipersoalkan lagi. Dan saudara, tentu saja orang-orang Farisi menggunakan perkataan ini sebagai alasan bahwa Yesus itu tidak dipimpin oleh Allah sendiri, tetapi Yesus itu kerasukan Baal-zebul. Baal-zebul itu adalah dewa lalat, dewa yang dianggap punya kuasa yang sangat besar, dan Tuhan Yesus dianggap menggunakan dewa itu untuk melakukan pengusiran setan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, "Nah, coba lihat, kalau sampai setan itu melawan setan, apa mungkin terjadi? Apa tidak langsung kerajaan setan lalu kemudian menjadi hancur?" Jadi Tuhan Yesus ingin menolak bahwa dirinya itu dipimpin oleh setan. Saudara, kita bisa melihat saudara-saudara Tuhan Yesus itu salah paham terhadap diri Tuhan Yesus sendiri. Padahal saudara, sebagai orang yang terdekat di keluarga, biasanya orang penuh pemahaman terhadap keluarganya. Tetapi di sini ternyata keluarga Tuhan Yesus itu malah salah paham di dalam hal menganggap Tuhan Yesus itu sebagai Mesias. Mereka tidak mau menyebutkan Yesus sebagai Mesias, tetapi mereka mengatakan Yesus itu tidak waras. Nah, saudara, lalu kemudian ketika kita membaca juga, orang-orang banyak mengatakan, lihat tuh, ibumu, saudara-saudaramu mencari engkau, ingin mengajak engkau pulang. Lalu apa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus? Dia melihat ke sekelilingnya dan dia mengatakan, mereka yang mendengarkan firman dan menjalankannya itu adalah saudara-saudaraku. Itu adalah saudara laki-laki, saudara perempuan maupun ibuku. Jadi dengan demikian, saudara,
Tuhan Yesus ingin menekankan kepada orang banyak, jangan hubungan kekeluargaan itu dibawa-bawa ketika Yesus melakukan sesuatu yang buat mereka tidak berkenan. Jadi itu adalah yang harus dimengerti. Jangan bawa-bawa nama keluarga. Itu bukan sikap iman dari keluarga. Sikap iman itu nggak perlu dihubung-hubungkan dengan tali persaudaraan. Tetapi saudara, sikap iman itu harus dihubungkan dengan ketaatan terhadap firman Tuhan. Saudara, kalau kita coba memperhatikan dari apa yang tadi saya katakan sebagai ilustrasi, bahwa orang tua kalau menolak anak pasti akan sangat menyakitkan. Maka di sini juga kita melihat bagaimana Yesus ditolak oleh keluarganya dalam hal pekerjaannya. Itu juga merupakan hal yang sebetulnya sangat menyakitkan. Namun Tuhan Yesus sanggup untuk mengatasi perasaan hatinya sehingga dia tidak menjadi marah terhadap keluarganya. Sekarang coba kita perhatikan juga di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, di situ diungkapkan bagaimana Allah mengetahui manusia itu sudah berbuat dosa. Itulah sebabnya Allah mencoba bertanya karena ingin kejujuran dari sang manusia. Di manakah engkau? Lalu kemudian si manusia mengatakan, aku bersembunyi karena aku telanjang. Dan dialog berikutnya, Tuhan mempertanyakan, apakah kamu makan buah yang kularang kamu makan? Lalu apa jawab daripada si pria? Perempuan yang engkau tempatkan di sisiku itulah yang membuat aku makan buah pohon itu. Nah sekarang saudara coba bayangkan kalau kebetulan di tengah-tengah keluarga itu ada masalah. Dan suami kita atau kepala rumah tangga yang ada di rumah itu dicoba untuk ditanya, siapa yang harus bertanggung jawab di dalam perkara ini. Lalu bagaimana jika sampai si pria itu mengatakan, lah istri saya itu loh yang berbuat salah, makanya saya bisa melakukan hal ini. Kira-kira sebagai istri kita mau ngomong apa? Mungkin kita akan mengatakan, laki-laki macam apa nih? Kok gak mau bertanggung jawab ya? Malah nyalah-nyalahkan. Nah begitu juga dengan apa yang dilakukan oleh Adam. Ketika Adam mencoba untuk mempersalahkan perempuan yang ada di sisinya. Namun saudara, kalau kita telaah lebih jauh, bukan perempuan itu saja yang dipersalahkan oleh Adam. Tetapi sebetulnya Adam ingin mempersalahkan Allah. Coba, seandainya engkau tidak memberi aku perempuan di sebelahku, aku mungkin akan tetap taat. Aku tidak akan melakukan perbuatan dosa. Namun saudara, itulah yang menjadi cerita kita di dalam kitab Kejadian, bahwa Adam tidak berpikir bahwa pasti akan ada luka hati yang ada di dalam diri si wanita Hawa yang menjadi istrinya. Dia pasti akan merasakan bagaimana dipersalahkan oleh pasangan terdekatnya itu. Sehingga dengan demikian dia tidak lagi tahu harus berlindung kepada siapa. Nah oleh karena itu saudara, kita diajak untuk berpikir bahwa ternyata jika penolakan itu dilakukan oleh orang yang lebih dekat, orang yang terdekat, maka rasa sakitnya itu akan jauh lebih sakit dibandingkan dengan orang lain yang menolak.
keberadaan kita. Melalui dua perikop tadi, saudara, kita bisa melihat bahwa anggota keluarga itu seharusnya mencoba untuk memelihara kesatuan dan persatuannya. Saling bisa menerima baik kelebihannya maupun kekurangannya. Kita harus bisa berelasi secara baik satu dengan yang lain. Dan jika kita bisa menerima dan kita juga bisa mau mengamini apa yang menjadi kelebihan dan kekurangannya, maka tentu hubungan kekeluargaan itu menjadi baik. Nah, saudara, kesalahan dari keluarga Tuhan Yesus, kesalahpahaman dan juga Adam masih sering terjadi di dalam kehidupan kita saat ini. Ketika kita ditolak, mungkin kita akan menjadi sedih dan menangis. Ketika kita ditolak, mungkin kita akan merasa tersingkirkan. Ketika kita ditolak dan terluka, mungkin kita bisa menyimpan benih dendam itu di dalam kehidupan kita. Namun tadi kita sudah belajar bahwa seharusnya kita tidak hidup berdasarkan penilaian dari orang lain, penolakan dari orang lain, karena kita masih punya Tuhan yang mau menerima kita. Lalu kemudian saudara, kita juga harus menyadari bahwa kita hidup bukan karena anugerah orang lain, bukan karena kasih orang lain, tetapi kita hidup karena kasih dari orang tua. Nah, dengan demikian melalui dua pemahaman ini saja kita bisa belajar untuk mau menerima orang lain dengan segala kekurangannya, yaitu penolakannya terhadap kita, dan kita bisa mengampuni mereka. Sehingga dengan demikian akan tiba saatnya jika orang itu melihat bagaimana kita tidak menjadi dendam ketika ditolak, mereka juga mungkin akan menyadari dan akan datang kepada kita untuk meminta maaf. Datang kepada kita untuk memulai hubungan yang baru, sehingga kita tidak lagi menjadi ditolak. Inilah yang boleh kita renungkan pada hari ini. Amin. For his blood has set me free.
bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya, marilah kita mengikrarkan kembali iman percaya sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, pada hari Minggu ini kita akan bersama-sama melihat sebuah pelantikan terhadap pengurus Komisi Perlawatan masa pelayanan 2018 sampai 2020. Ini yang menjadi pengantarnya, bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa sebagai gereja Yesus Kristus, kita dipanggil untuk berperan serta dalam mengerjakan misi Allah, yaitu karya Allah yang membebaskan dunia dan manusia dari dosa dan membawa dunia serta manusia kepada kehidupan baru yang sesungguhnya dalam relasi yang benar dengan dirinya, dengan sesama, dan dengan seluruh ciptaan. Dalam rangka berperan serta mengerjakan misi Allah itu, gereja melaksanakan misinya, yaitu mengusahakan damai sejahtera, yaitu shalom, yang berisikan keadilan, perdamaian, dan keutuhan seluruh ciptaan. Misi gereja ini dilaksanakan di tengah-tengah situasi yang senantiasa berubah dan berkembang. Karena itu, agar dapat dilaksanakan misinya dengan baik, gereja dalam keseluruhan dan keutuhannya dipanggil untuk terus-menerus melakukan pembangunan jemaat, yaitu pembangunan spiritual dalam pengertian yang seluas-luasnya. Pada hakikatnya Allah lah pelaku utama dalam pembangunan gereja. Namun demikian, Allah berkenan memilih dan memakai umatnya menjadi rekan sekerjanya sebagai pelaku dalam pembangunan gereja dengan semua talenta yang Allah percayakan kepadanya. Dengan demikian, panggilan untuk melayani sesungguhnya adalah anugerah, tetapi sekaligus juga tanggung jawab. Sehubungan dengan itulah, beberapa saudara di antara kita pada hari ini akan dilantik sebagai badan pelayanan jemaat atau komisi perlawatan dari GKI Kafling Polri untuk masa pelayanan tahun 2018 sampai 2020. Sebelum kita mendengarkan pernyataan dari yang bersangkutan, mari kita berdoa syukur terlebih dahulu. Kami bersyukur ya Bapa, karena Engkau setia bekerja dalam hidup kami, memampukan kami menanggapi panggilan-Mu untuk ambil bagian dalam pekerjaan-Mu di dalam dunia ini. Kami bersyukur karena Engkau telah memanggil saudara-saudara kami ini ke dalam pelayanan di bidang-bidang khusus di jemaat ini. Teguhkanlah saudara-saudara ini dalam kebenaran-Mu, pimpinlah mereka dengan Roh Kudus,
serta mampukanlah mereka melaksanakan pelayanan mereka dengan kuasa-Mu. Jadikanlah pelayanan mereka sebagai pelayanan yang berbuah bagi kemuliaan-Mu. Amin. Untuk itu, saudara, saya akan panggilkan nama-nama mereka yang akan diteguhkan, dan kami minta untuk bangkit berdiri dan maju di depan. Pertama, sebagai Ketua Komisi Perlawatan, Saudara Nani Wijaya Suryani. Silakan maju ke depan. Sekretaris Saudara Feni Paulus. Sebagai bendahara Saudara Tri Utami. Sebagai anggota Saudara Adeline Sri Utari, Saudara Stefanus Trisno Ben Slamet, Saudara Priscila Ratna Selawati, Saudara Chin Ten Fung, Saudara Arwinto Penugroho, Saudara Yohana Maria Matulesi, Saudara T. Sian In, dan Saudara Yusi Hendraji. Saudara yang telah saya bacakan namanya tadi, saudara-saudara telah menyatakan kesediaan saudara untuk ambil bagian dalam pelayanan di jemaat ini melalui komisi atau badan pelayanannya, khususnya Komisi Perlawatan. Sekarang saya mengundang saudara untuk menyatakan keyakinan dan janji saudara dengan jujur dan tulus hati di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pertama, percayakah saudara-saudara bahwa sesungguhnya Allah sendiri melalui jemaatnya di sini yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan Komisi Perlawatan GKI Kafling Polri? Kedua, yakinkah saudara bahwa Allah yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan akan tetap memimpin, menolong, dan memampukan saudara-saudara dalam melaksanakan pelayanan saudara-saudara? Karena itu, berjanjikah saudara-saudara untuk melakukan pelayanan saudara-saudara dengan segenap kemampuan, kesetiaan, dan sukacita? Apa jawab saudara-saudara? Jemaat Tuhan, nanti sesudah pelayanan pelantikan, saya minta saudara untuk bangkit berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 303. Allah, sumber damai sejahtera yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan Komisi Perlawatan GKI Kafling Polri, kiranya menguduskan dan memelihara roh, jiwa, dan tubuh saudara
hingga tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil saudara adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Amin. Jemaat berdiri. Seserah jemaat, selain daripada yang baru diteguhkan, dipersilahkan duduk. Dan bagi pelayan baru, para pelayan baru, kami persilahkan untuk menghadap ke arah umat. Saudara-saudara, pelayan-pelayan Tuhan yang baru, inilah jemaat Tuhan yang menantikan pelayanan saudara-saudara. Karena itu berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara-saudara jemaat, inilah pelayan-pelayan Tuhan yang baru. Sambutlah, dukunglah, dan bekerjalah bersama mereka dalam membangun jemaat Tuhan. Penyerahan piagam. Majelis Jemaat akan membacakan piagam pengangkatan Komisi Perlawatan dan menyerahkan setelahnya, di mana sebagaimana kita ketahui Komisi Perlawatan adalah bentuk baru dari sebelumnya Komisi Kasih, dan Bapak Ibu yang ada di depan ini adalah mereka yang sudah menyerahkan diri untuk menyatakan kasih mereka untuk boleh melayani kita semua sebagai pengurus di Komisi Perlawatan. Pada kesempatan ini juga Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah melayani bersama-sama sebelumnya dalam Komisi Kasih. Kiranya Tuhan juga memberkati Bapak Ibu dalam pelayanan selanjutnya. Surat pengangkatan Komisi Perlawatan nomor 128 /GKI KPL /6 Romawi /2018. Berdasarkan keputusan Majelis Jemaat GKI Kafling Polri Jalan Hadiah 1 Kafling Polri Blok D 14 nomor 1203 Jelambar Jakarta Barat melalui persidangannya pada tanggal 20 Mei 2018 dengan ini mengangkat pengurus Komisi Perlawatan GKI Kafling Polri masa pelayanan Juni 2018 sampai Maret 2020 dengan susunan sebagai berikut. Ketua Ibu Nani Wijaya, Sekretaris Ibu Feni Paulus, Bendahara Ibu Tri Utami, dengan anggota Ibu Adeline Sri Utari, Bapak Stefanus Trisno Ben Slamet, Ibu Priscilla Ratna Selewati, Ibu Chin Tenfung, Bapak Arvinto Penugroho, Ibu Johanna Maria Matolesi, Saudari Tishan In, Ibu Jusi Hendraji. Kiranya Roh Kudus memperlengkapi saudara-saudara untuk melaksanakan tugas panggilan ini. Jakarta 10 Juni 2018, Majelis Jemaat GKI Kafling Polri ditandatangani oleh Penatua Budi Santoso sebagai Wakil Ketua Umum dan Penatua Lisdiana Suryadi sebagai Sekretaris Umum.
Kami persilahkan para pelayan untuk duduk kembali. Kita akan berdoa syafaat, saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan penolakan terhadap keberadaan kami masih tetap bersukacita karena ada beberapa saudara kami yang menyatakan kesediaan untuk tetap setia melayani Tuhan, untuk tetap berada di dalam kasih Tuhan, untuk tetap membangun jemaat melalui kasih yang mereka miliki. Kami bersyukur bahwa di antara mereka betul-betul mereka mau menyisihkan waktu dan mereka juga mau menerima segala konsekuensi pelayanan tersebut. Kami yakin Tuhan, mereka akan dikuatkan, mereka akan mendapatkan kemampuan untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Saat ini Tuhan, bersama-sama kami ingin berdoa secara khusus bagi jemaat Tuhan di GKI Kafling Polri ini. Kami berdoa bagi saudara kami yang sedang sakit dan tidak mampu untuk hadir di tempat ini. Tuhan kasihi mereka, hadir dalam keberadaan mereka. Jangan biarkan mereka berpikir bahwa mereka ditolak oleh Tuhan, tetapi biarkan mereka melihat tangan Tuhan yang tetap serta dengan mereka di tengah penderitaan mereka. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang pada saat ini yang sedang memiliki masalah. Tuhan tolong selesaikan masalah mereka dengan kuat kuasa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan berjemaat di GKI Kafling Polri ini. Kami ingin mempercayakan akan keberadaan jemaat di sini ke dalam tangan Tuhan. Keberadaan yang sudah sangat baik di mana ibadah boleh berjalan dengan tenang. Kiranya Tuhan peliharakan dan jaga supaya ketenangan itu boleh tetap ada dan menyertai kami. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan untuk segenap anggota majelis jemaat, baik pendeta Yael maupun seluruh penatua. Tuhan tolong agar mereka bisa bekerja bersama-sama untuk membangun jemaat di sini dan saling memahami satu dengan yang lain dalam kelebihan dan kekurangan mereka, sehingga dengan demikian mereka semakin bersemangat di dalam bekerja bersama-sama tersebut. Kami juga berdoa untuk setiap program kerja yang disusun oleh jemaat di tempat ini. Biarlah program kerja ini dapat menjadi program kerja yang berkenan di hadapan Tuhan dan dapat terlaksana berkat kasih karunia Tuhan juga. Tuhan yang menyediakan segala yang diperlukannya, termasuk sarana dan prasarananya, demikian juga tenaga-tenaganya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat yang mengalami pergumulan di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah masyarakat yang ada di sekitarnya. Jadikan mereka juga tetap percaya bahwa Tuhan baik dan menyertai hidup mereka. Dan Tuhan, jika kami juga mengalami banyak penolakan dari berbagai pihak yang menganggap diri mayoritas, biarlah kami boleh tetap bekerja untuk Tuhan, tetap mengampuni mereka yang menolak dan tetap
tidak membiarkan kami bergantung pada pendapat-pendapat orang-orang tersebut, melainkan kami bergantung pada janji Tuhan, yaitu penyertaan Tuhan untuk selama-lamanya. Kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Pimpin dan sertai kami, jauhkan kami dari segala cobaan dan mara bahaya. Dan kami percayakan seluruh doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 20-21 berkata demikian. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Marilah kita menyatakan ucapan syukur kepada Tuhan melalui persembahan saat ini. Ingatlah, Tuhan menghendaki kita supaya selalu mengucap syukur dan menghargai sesama di dalam kasih-Nya. Sudah
Saudara, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan Allah yang baik, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa atas berkat-berkat yang Kau curahkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, kami ingin memberikan sebagian yang telah Engkau berikan kepada kami. Terimalah ini semua dengan penuh sukacita. Sucikan Tuhan dan layakkanlah persembahan kami, sehingga persembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan tolonglah persembahan ini dapat berguna Tuhan untuk kebesaran akan nama-Mu di muka bumi. Kami berdoa Tuhan, berkati anak-Mu satu persatu dalam pekerjaannya, dalam mata pencahariannya, dalam bisnisnya. Tuhan, limpahkanlah berkat, cukupkanlah semuanya. Dan bahkan Engkau limpahkan berkelebihan Tuhan, karena Engkau Allah yang baik, Allah yang selalu memberkati anaknya satu persatu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Ditolak itu menyakitkan, ditolak itu melukai hati, apalagi dalam pelayanan kita. Tetapi Bapa kita Yesus Kristus yang penuh kasih telah memperlengkapi kita dengan firman-Nya dalam Roma 12 ayat 17 yang berbunyi, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Kita nyanyi lagu pengutusan. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan jemaat, pulanglah dengan sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah merangkulmu dan memelukmu. Kiranya kasih Kristus membalut dan menyembuhkan lukamu. Kiranya kuasa Roh Kudus memampukanmu bangkit dan menjadi pembawa damai bagi dunia.